Buka masker dulu. Ya, karena sebelum kami memasuki ballroom Hotel Gambara, kami sudah melakukan PCR test. Ya. Namun kami harapkan untuk para tamu undangan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak. Terima kasih. Karena kalau kami pakai masker, mungkin insya Allah corona aman, tapi pantulan bau mulut kami. Ya Pak. Agak menghilangkan menyiksa, sedikit Pak ya. Kami hilangkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Selamat datang di malam resepsi HUT yang ke-40 Fajar. 4 dekade makin digital. Tepuk tangan buat para hadirin. Luar biasa sekali hari ini ya Bu ya. Ini ya sebenarnya kau tadi bilang acara santai, tapi kau lihat tamu-tamu nah Itu bisa juga merinding ini, lihat tamu-tamunya. Makanya kita disuruh pakai jas, Abu. Sebelum kita sapa-sapa dulu tamu, kita perkenalkan diri dulu ya. siap. Perkenalkan Pak, nama saya Tuming. Nama saya Abu. Dan saya Ririn. Ya begini-begini muka kami Pak. Kami juga sudah main film Pak. Bapak mungkin pernah nonton film tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ya kami di sana berperan sebagai batu karang. Pantas sudah dilihat ya. Oke. Ya. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu buat tamu-tamu yang sudah hadir di hari ini. Ya, yang terhormat, selamat datang Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SHMSI, MH, Bapak Komandan. Komandan gue. Ya, kebetulan beliau kami sudah anggap sebagai bapak. Ya, semoga beliau anggap kami sebagai anak. Ya. Sampoin malu noe. Yang sama juga anggota DPR RI Bapak Raffi Ali. Selamat datang Pak. Yang terhormat PLT Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Iya. Ketua kelasnya Sulawesi Selatan. Oh, ketua kelas ya. Yang terhormat Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartina Sari. Terima kasih Ibu. Yang terhormat Kapolda Sulawesi Selatan Bapak Irjen Pol Merdisyam. Selamat datang Pak. Yang terhormat Pangdam 14 Hasanuddin atau yang mewakili. Iya. Selamat datang juga buat dan Lanut Sultan Hasanuddin atau yang mewakili. Yang terhormat Pangkop Sau 2 atau yang mewakili. Yang terhormat dan Lantamal 6 Makassar Laksma TNI Bapak Dr. Beni Sukandari. Yang terhormat Bapak Kajati Sulsel atau yang mewakili dan seluruh kepala daerah Sulawesi Selatan. Beri tepuk tangan dulu, luar biasa ya. Ini masih ada ya saudara, masih ada. Oh masih ada. Itu Miko bilang tadi banyak ini, tuh mau disebutkan ini. Tapi harus, ini karena tamu penting. Selamat datang kepada pimpinan partai politik se-Sulsel. Selamat datang juga ketua-ketua asosiasi usaha di Sulsel. Selamat datang pimpinan perusahaan BUMN dan swasta. Ini banyak sponsor ini. Ini yang kiri kanan ini. Selamat datang buat Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Wisata swasta maksudnya. Kenapa wisata disebut? Mau kemana? Kan dari awal bilang Pak sebelum diundang ini, enggak apa-apa Ji, banyak tamu penting, nanti salah bilang enggak apa-apa Ji, ambar rata nih. Bukan salahku. Pembenaran sih. Oke. Selamat datang juga kepada tokoh masyarakat dan keagamaan. Selamat datang Komisaris Harian Fajar dan pimpinan media Fajar Group. Tepuk tangan untuk semua. Selamat juga buat rakyat jelata di belakang yang berdiri. Ada kenapa tahu lagi di belakang itu seram? Tidak, orang anak-anak Fajar itu tahu. Mana tepuk tangannya anak-anak Fajar? Tim Hore ya, Tim Hore. Iya, tim Hore. Sebentar, tepuk tangan kau nah. Sebentar minta potongan. Tidak. Iya, ini lihat ini acaranya luar biasa ya. 4 dekade makin digital. Luar biasa ya. 40 tahun. Iya, saya kuda apa gitu mulai dari itu dulu gerah pena. Itu dulu gerah pena. Belum pena masih pensil. Tidak begitu memang dari awal sambaran keduna.
Ini nulia sponsornya semua ini. Boy, luar biasa ya. Sudah mensupport Ini hitung acaranya. ya, 10 juta saja satu sponsor. Kalau dulu 10 kali berapa ya 60. Kan Tadi 60 kuliah bisa. iya daftarnya itu 60, berarti kalau kali 10 juta 600. 600 juta kalau dipakai beli coto di Makassar, itu sapi di Makassar punah. Tidak tahu sambar. Minta bantuan kepada kuda bantu saya. Terpaksa ada coto kuda. Iya. Oke. Ya, Daripada berlama-lama, kita sama-sama menyaksikan pemutaran video Fajar Makin Digital. Untuk itu kita saksikan bersama. bersama. bertransformasi ke era digital multimedia sehingga menjadi bacaan digital yang berkualitas dan juga sebagai konten inspiratif. Demikian Fajar terus bertahan dan bertemu dengan pengemudi Sulawesi Selatan. Semoga di usia 40 tahun akan dikandung kerengkajan semakin bersumpah dan menjadi bacaan dan tontonan masyarakat umum Indonesia dan khususnya masyarakat Sulawesi Selatan. Dekade 40 tahun makin digital, saya HM Abdul Muhammad Direktur Utama Harian Fajar seorang kembali Sulawesi Selatan. Oke, luar biasa ya sekali ya. Eh. Perubahan dari yang pertama sampai ke 40 tahun ini. Dulu mi tadi itu Tony Stark. Jadi Eh, kayak memang Kayak digital semua tau. Ini mi Iron Man ini sebenarnya. ada di gerah HP nih Iya. di Fajar. Yang sekali luar biasa ya. Semakin digital Abu, berarti yang dulunya mungkin masih semua serba kertas ya, semakin digital pokoknya ya, Abu. Apa yang jelaskan? Iya, ini tak putar-putar kayak Bu, karena saya gugup ini. Ini kan banyak bupati-bupati apa tuh bupati. Ini kubayangkan kalau bikin grup WA ini. Tarik na bahas nih. Ada yang mungkin Bapak Gubernur, adakah? Masuk. Kubayangkan gini kalau ada grup WA itu terganggu kan tadi. Oh, iya. Tapi tentunya inovasi-inovasi akan terus ada ya di Fajar ini, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat Fajar sekali lagi ya. Ya, jadi berikutnya ya, Tuming. Berikutnya ada video testimoni pembina dan komisaris harian Fajar.
Tapi sebelumnya, mari kita lihat terlebih dahulu video kesan dan pesan terhadap Fajar oleh Bapak Yusuf Kala sebagai perintis harian Fajar bersama Bapak Ali Hanu. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun yang ke-40 daripada Harian Fajar. 40 tahun itu cukup lama. Suatu usaha berjalan dengan baik. Pada waktu zaman siswa tahun pulang, saya di HMI dan di kami selalu bersama-sama 3 orang. Saya ketua, Arif Sekjen Ali Hamu, dan juga wakilnya Aksa Mahmud. Kita bertiga sampai bersiswa. Tapi begitu saya tamat, saya berhenti jadi kegiatan bersiswa. Ini Ali dan Aksa berhenti juga, walaupun dia belum tamat universitas. Dan itulah maka kita memberikan usaha dan juga tentu bergabung dalam usaha-usaha yang saya lakukan sebelumnya. Dan zaman mahasiswa, Ali itu memang punya spesialisasi menjaga hubungan, kalau istilah sekarang hubungan masyarakat, Mas, dengan menerbitkan koran mahasiswa yang terbit setiap minggu. Tapi setelah kita menyelesaikan studi di universitas, maka ini juga berhenti. Maka untuk melanjutkan keahlian daripada teman-teman yang bekerja pada waktu koran mahasiswa, maka Ali inisiatif untuk mendirikan Harian Fajar. Saya dengan Aksa mendukung upaya itu dan sekaligus juga memberikan tempat di Bakti Baru. Waktu itu percetakannya masih tangan, sangat tradisional pada waktu itu. Dan jadilah Harian Fajar itu 40 tahun yang lalu. Sebagai kerjasama bersama, saya mendukung dananya, Ali yang bekerja dengan betul, dengan baik, dan teman-teman banyak orang-orang Fajar zaman dulu seperti Hamid Awaludin, Aidil, dan juga teman-teman yang lainnya. Ada Agun. Itulah sejarah pembentukan Harian Fajar itu yang seperti saya katakan tadi, dimulai daripada pengumuman mahasiswa, kemudian lebih dengan Harian Fajar. Kita memahami bahwa koran sekarang mengalami banyak sekali tantangan, baik tantangan antara koran, tantangan digital, media sosial, semuanya harus berubah karena hal itu. Tantangan-tantangan itu akan menimbulkan inisiatif baru, ide baru, atau inovasi baru di kalangan media. Saya tiap hari membaca 7 koran, tiap hari. Dan saya butuh waktu kira 1,5 jam untuk membaca berita-berita di koran itu, sampai juga melihat TV dan juga media sosial lainnya. Hanya memberikan gambaran kita. Karena itu saya ingin menyampaikan harapan kepada Anda punya generasi baru di Fajar yang sekarang ini dan generasi akan datang untuk betul-betul memahami perubahan-perubahan teknologi itu. Tentu saya harapkan bahwa tetap optimis, semangat daripada Pak Ali yang kita sayangkan, dan kita mendoakan semoga beliau kembali dalam keadaan sehat pada dewasa ini dalam perawatannya. Karena tanpa dia maka tidak ada Fajar. Tanpa Pak Ali tidak berkembang dalam media, khususnya di Sulawesi Selatan dan juga di Indonesia Timur dan di seluruh Indonesia secara umum dengan Jawa Posnya. Ini tentu memberikan kita sesuatu contoh dan keteladanan. Apabila kita bekerja keras akan mendapat hasil yang baik juga. Itu harapan saya, dan selamat sekali lagi kepada Anda semua, pada anak-anakku yang ada di Fajar sekarang ini, supaya tetap berbakti telah memberikan informasi yang baik, yang independen, yang jujur kepada masyarakat, walaupun melalui sistem yang berbeda dengan masa awal didirikannya Fajar ini. Tentu Fajar akan lebih digital pada masa-masa sekarang. Ya, itulah tadi kesan dan pesan terhadap Fajar oleh Bapak Yusuf Kala. Ya, Bapak Ya. Yusuf Kala sudah kami anggap sebagai kakek sendiri Oh, ya. kakek ya. Jadi tadi Pak Komandan omnya, bapaknya, Ya, semoga beliau menganggap kami sebagai cucunya. cucunya. Amin, Oh, ya jadi Allah. Tuming Abu ini keluarga pejabat. Ya, kami kelas jadi cucunya. Jadi keluarga pejabat ya. Oke, kalau Ada begitu- dari tadi dicari ini
tolok na ini Tidak, acaranya. itu punya acara dari tadi ku cari, makanya dia nggak. Itu tadi Iya, terlalu banyak mana fokus ya? no. Ini masalahnya. Ini depan nuis sebenarnya. Iya, tidak masalahnya. Kamu belum pikir dibayar. Makanya aku cari gitu. Selesai acara ya belum. Tunggu dulu mana? Oh itu, pakai masker. Izin Pak Direktur. Iya. Oh, ndak ku tandai kita tadi, lampu juga pakai masker Tommy. Bapak, ya Bapak Agus Salim ini juga merupakan ketua PWI Sulsel. Wah. Luar biasa. Ya. Listen Ji PWI. PWI pokoknya wartawan. Yang buat foto-fotoan. Anda mau ke satu ini. Iya. Minus nih poin yang satu ini. Saya juga dapat bocoran, ternyata juga ayahanda dari Pak Syahrul juga komisaris pertama Di Harian Fajar. Oh. Makanya biasa. Pak Syahrul Iya. bela-belain datang dong di ulang tahunnya Fajar. Iya, barusan. Wajib Ini ya. dari Saking cintanya Bapak Komandan dengan Fajar. Ya luar biasa. Iya, Ya. maksud saya. Kita kembali ke Pak Agus ya yang sudah punya acara ini ya. Oh iya. Katanya beliau hobi memancing. Kok berarti sama hobi saya? Sama kau, memancing kau juga? Sama hobi. Pancing emosi. Bukan. Terus Ji. pancing apa tuh? Tapi lebih Kalau Pak Agus kan pancing begini toh. Iya. Kau bagaimana pancingan? yang begini. Maca lah itu. Iya, lebih ke macal ala saya. Mas Sudo. Ikan bite itu. Tapi by the way ini Abu, barusan kau kuliah ini selama karir tak pakai jas. Tidak, masalahnya tamu tak kepala daerah, Bos. Jadi harus Apa mereknya jas nu? Lihat saya benge. Cakar pare-pare. kesemuki. Deh. Bisa deh. Tidak masuk ke saya. Jangan kau Jangan mojo, bilang. jangan kau mojo. Sini kau mau dilanjut acara iya. Tapi kan banyak tamu. Apa mereknya sepatu nu ini? Daimaru. Kau bisa semua. Bikin malu-malu ki. Cintailah produk Iya. dalam negeri. Iya, Ya. luar biasa. Abu, Hmm. Tuming, tadi kan Abu bilangnya keluarga pejabat, Hmm. ya. Sekarang saya tes. Aku Ya. mau tes kan di sini. Saya mau tunjuk salah satu pejabat yang ada di ruangan ini. Kira-kira beliau menjabat apa? Ini bikin tantangan. Mau Yang kita kok rusak. begitu? Sebentar salah sebut nama ya. Ya semua aku kenal. Masalahnya. Jangan kau begitu, karirku kau dong. Iya, karir kayak ini kepala daerah bukan teman-temannya. Tunggu dulu, cuman satu nih. Iya. Saya kasih lihat ya. Nanti kalian bekerja sama sini. Kamu mau tunggu dari sini. Kerja sama ya. Ya. Ah, Mati Mija. Dumbak saya masih lihat keras dulu. ini. Kita lihat dulu ya. Yang Yang baru saja ujian dokter. K1 ji baru ujian dokter kemari. Siapa? Siapa yang tak tahu ki? Bupati tidak. Nagoa, Patnan. Tempat narong. Luar biasa. Ini Pak Nacari ki, kau orang Goa. Coba orang Pangkep, Bupati Pangkep Nacari. Begitu Jim. Tapi please fokus. Hari ini kita menjilat khusus Fajar ya. Kalau mau ke Bapak Ibu Kepala Daerah juga mau, undang Miki ke daerah tak? Maksudku saya toh, Tuming Abu, Iya. biar nalihat toh ngakasian Pak Bupatiku. Next time toh. Ya, sudah bisa lanjut. gitu. Acara anak Fajar ini. Lanjut minta we. Hati kok. Oke, berikutnya video testimoni pembina dan komisaris harian Fajar. Ini dia. Saya Samsunur, jabatan terakhir adalah pembina harian Fajar yang sebelumnya pernah menjabat komisaris utama, pernah menjadi direktur utama, dan mengikuti perkembangan harian Fajar selama 40 tahun ini. Karena itu pada hari ini saya mengucapkan Dirgahayu Harian Fajar, selamat pada ulang tahun ke-40, dan hendaknya pengalaman yang cukup dewasa ini memberikan banyak pengetahuan untuk bagaimana mempertahankan dan mengembangkan harian Fajar ke depan. Harapan kita bahwa Fajar tetap eksis, tetap berhasil di era digital ini, dan tetap bagaimana memanfaatkan sebaik-baiknya kemajuan teknologi di bidang media. Semoga Fajar tetap berkembang di era digital ini, dan tentu kita berharap bahwa seluruh karyawan dalam usia 40 tahun ini menjadi pendukung-pendukung utama untuk mencapai keberhasilan. Saya kira demikian dari saya.
sekali lagi Dirgahayu Harian Fajar. Harian Fajar 4 dekade makin digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Arif, Komisaris Utama PT Media Fajar Koran, penerbit Harian Fajar. Tahun ini Harian Fajar telah berumur 40 tahun. Umur yang membuktikan bahwa media ini sudah menjadi bagian daripada masyarakat Sulawesi Selatan. Juga membuktikan bahwa media ini sangat kredibel dan dapat dipercaya oleh pembacanya. Saya percaya bahwa media ini terus melakukan geliat untuk bisa merespon kondisi yang sedang berkembang selama ini. Dengan tagline semakin digital membuktikan bahwa media ini akan diterima di semua kalangan sekarang ini. Teruslah berinovasi dan teruslah memberikan manfaat kepada semua orang. Dirgahayu Harian Fajar 40 tahun semakin digital. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hatta Alihamu, Rektor Institut Bisnis Keuangan Nitro, mengucapkan selamat kepada Harian Fajar yang ke-40 tahun. Semoga Harian Fajar selalu memberitakan hal-hal yang positif dan selalu menginspirasi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia bagian timur. Dan saya yakin betul Fajar dikelola oleh orang-orang yang profesional, yang adaptif dalam melihat perkembangan media. Selamat bekerja, bijak di garis tak berpihak. Harian Fajar makin digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses atas peringatan 40 tahun Harian Fajar. Saya pribadi amat bangga dan sekaligus terharu dapat menyaksikan Fajar di usia dewasa ini. Sebagai salah seorang perintis, melahirkan Harian Fajar bersama dengan 4 tokoh lainnya, yaitu Bapak Haim Alihamu, Bapak Almarhum Harun Rasijibe, Bapak Haji Samsunur, dan Bapak Sinan Sari Ecik. Tentu mengharapkan Harian Fajar tetap solid dan berkembang terus di era badai disrupsi dewasa ini yang mengharuskan melakukan konvergensi teknologi usaha media pers. Sekali lagi, selamat berkompetensi dan berinovasi di dunia usaha media pers. Tetap menjunjung keutuhan dan kebersamaan dan tetap mengingat jas merah terhadap amanah kelima perintis Harian Fajar tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Fajar 4 dekade makin digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Harian Fajar masuk ke usia 40. Selama 40 tahun tentu saja banyak perkembangan terjadi, baik itu berkaitan dengan teknologi media maupun berkaitan dengan kemajuan jurnalisme yang dari waktu ke waktu juga banyak perubahan. Saya sudah memasukkan yang disebut dalam dunia jurnalisme ialah literary jurnalisme. Jurnalisme yang mengandung nilai-nilai sastra. Jadi sastranya itu ada di mana? Di gaya penulisannya. Itulah yang terjadi. Kenapa Harian Fajar juga menjadi harian yang memasukkan gaya penulisan sastra. Salah satu unsur penting yang memasukkan unsur sastra itu adalah membawa peristiwa kepada imajinasi atau gambaran pembacanya.
Sebelum ini kan kita kering saja, gitu. Kering saja. Setelah dihadirkan, peristiwanya begini ya, terbayang kita membacanya itu. Itu salah satu unsur penting jurnalisme sastrawi. Nah, sekarang buat tantangan Fajar, dari semua media harus menangani tantangan yang terjadi dengan kemajuan teknologi. Jadi teknologi Anda masuki, Anda harus siap untuk itu. Tidak hanya harus siap, tapi harus ikut menangani itu dengan lebih baik, sehingga menguntungkan. Fajar dalam 4 dekade ini menuju digitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun kepada Fajar yang ke-40. 4 dekade milenial. Kami berharap bahwa untuk masa depan Fajar tetap eksis dan menjadi koran yang sangat disenangi oleh masyarakat dan juga sangat disegani oleh lingkungannya. Harapan kami agar supaya dalam 4 dekade ini, dengan generasi ke generasi, Fajar tetap menjadi koran yang eksis dan bertahan untuk 1000 tahun yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah dia tadi video testimoni yang disampaikan dari orang-orang yang penting juga ya, bisa dibilang ya. Tapi kita langsung hemat dulu ini waktu, sebentar kita melawat lagi ya. Langsung mau dulu baca doa. Ya, dengan ini kami persilahkan dengan hormat Ustadz Muhammad Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah pepaya, buah salak, yang datang ramai, cuma salamnya belum kompak. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita sejenak memusatkan pikiran kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, ya Rahman, pada malam ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka acara Milad Fajar Group yang ke-40 dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Rahim,
jadikanlah media Fajar Group sebagai media yang tetap eksis di era digital dalam menghadapi globalisasi dunia, sebagai momen dan langkah maju yang akan memacu dan mendukung percepatan pembangunan seluruh mitra kerja kami, serta tanamkan ke dalam hati sanubari kami untuk tetap selalu mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah dengan penuh rasa kebersamaan di antara kami. Pemimpin-pemimpin kami pada saat ini untuk terus berbuat dalam mengangkat atau meningkatkan pembangunan di daerah-daerah kami. Limpahkanlah kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kami, khusus kepada pemimpin-pemimpin kami, dalam menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera, baldatun taibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan, kami mohon kuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama dan bangsa kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Rabbana, kami tak henti-hentinya memikir, mengurai pikir, untuk memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa kami, khususnya mitra kerja kami. Karenanya ya Allah, lancarkanlah seluruh rangkaian acara kami pada malam ini. Berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide yang cemerlang untuk membangun kerjasama kepada seluruh mitra kerja kami, terkhusus kepada owner Fajar Group, Bapak Haji Alwi Hamud dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberkahi seluruh keluarga, memaafkan dan mengampuni seluruh dosa-dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Begitu pula Direktur Fajar Group, Bapak Haji Muhammad Agus Salim Alwi dan keluarga. Semoga senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga seluruh komisaris dan seluruh karyawan dan staf senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu menjalin kerjasama yang baik kepada seluruh mitra kerjasama selama ini dan untuk kedepannya. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami malam ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz. Alhamdulillah. Semoga acara kita diberkahi terus ya. Amin amin. Karena Fajar ini luar biasa, Abu. Saya itu, Abu, kayaknya ini Fajar harus masuk rekor muri. Kenapa Karena? bisa? Paling banyak kasih kue ulang tahun. Tiap ulang tahun pasti paling banyak. Selalu. Lo tahu jika panjangan Fajar kah? Ku tahu ke saya. Apa itu? Apa beda? F. F. Ya. Ah. Favorit. Favorit. Wah, Tepuk tangan dulu. Favorit. Favorit kan favorit. Betul tidak? Favorit. Favorit. A. Andalan. Memang andalan selalu toh. Betul. Andalan. J. J. Jawaban. Wah. Apa berita hari ini? Jawabannya di Fajar. Oh, Betul. A kembali. A kembali. Nah, ini belum ada. Apa? Adaptif. Sambal. Adaptif. Ya. Dia mampu beradaptasi. Ah. Sekarang sudah makin digital. Kurang apa? Kurang adaptif apa coba? Betul. Erna. R. Ya. Rahasia. Apa rahasiana? Pokoknya ndak ku tahu ki masih rahasia. Apa maksudnya? Apa rahasianya? Itu mi masuk jangan kau katanya ke orang Fajar di belakang situ. Kau sendiri bilangnya rahasia. Itu Masih Mi. dipending, masih Masih dipending. Oke, rahasia. ditahan dulu rahasianya. Kita lanjut ke video testimoni berikutnya oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ulang tahun ke-40 Harian Fajar. Di usia 4 dekade ini Harian Fajar semakin matang. Hal ini dapat dilihat dari eksistensinya dalam memperluas jaringan ke berbagai penjuru Nusantara. Sebagai media lokal yang kini telah menjangkau nasional, Harian Fajar diharapkan dapat mempertahankan idealismenya sehingga dapat menjadi rujukan utama bagi para pembacanya. Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, media dituntut harus adaptif, bergeser dari media konvensional ke media digital. Konvergensi media yang dilakukan Harian Fajar merupakan sebuah strategi yang tepat agar dapat semakin eksis di hadapan pembacanya. Melalui moto 4 dekade makin digital yang diusung, saya berharap Harian Fajar makin adaptif terhadap perubahan serta terus berkontribusi positif mencerdaskan bangsa melalui penyebaran informasi yang aktual dan akurat. Saya juga berharap Harian Fajar dapat terus mendukung program-program pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kehadiran media memiliki peran penting untuk menangkal serbuan hoax yang dapat berdampak memecah belah bangsa. Dengan jaringan yang semakin luas, Harian Fajar diharapkan dapat menjaga kualitas informasi dan kepercayaan masyarakat. Sekali lagi, selamat ulang tahun Harian Fajar. Teriring doa semoga Harian Fajar semakin sukses dan terus berjaya. Fajar Group menuju era media digital. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi sambutan dari Wapres. Luar biasa ya. Selanjutnya ini ya, tanpa berlama-lama lagi ya. Ya. Kita ini mau mendengarkan sambutan dari Dirut PT Media Fajar Kora. Bapak Haji Muhammad Agus Salim Alwi Hamo dengan ini dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Pertanian, Bapak Menteri ini tidak asing dengan Harian Fajar karena di sininya Fajar, di sininya juga Fajar. Begitu juga orang Fajar tidak asing dengan Pak Sahrul, di sininya Pak Sahrul dan di sininya Pak Sahrul. Yang terhormat Bapak PLT Gubernur Sulsel atau yang mewakili Ketua DPRD Sulsel Kakanda Ina, Kapolda Sulawesi Selatan atau mewakili Pangdam 14 Hasanuddin atau yang mewakili Pangkopsal 2 atau yang mewakili dan Lanut Sultan Hasanuddin atau yang mewakili dan Lantamal Makassar atau yang mewakili Kejati Sulsel juga diwakili. Yang terhormat yang saya cintai Kepala Daerah, Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan. Juga yang terhormat pimpinan partai politik di Sulsel, ketua-ketua asosiasi usaha di Sulsel, pimpinan perusahaan BUMN dan swasta, tokoh masyarakat dan keagamaan, komisaris Harian Fajar, Bapak Direktur Utama FIC, Pak Ridho, dan di sini ada saudara-saudara saya, ada kakak saya dan ada adik saya yang saya cintai, dan hadirin dan hadirat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang saya hormati. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mau yukafi masyidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika min sultani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saya tidak panjang lebar, saya diberikan catatan sama panitia untuk cepat-cepat karena waktunya terbatas. Untuk itu saya bacakan. Sebelumnya atas nama direksi, karyawan dan karyawati Harian Fajar tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dan kebersamaan yang telah diberikan kepada kami selama 40 tahun sebagai pembaca, pelanggan, pemirsa, dan pemasang iklan Harian Fajar. 40 tahun ini usia yang semakin matang. Usia yang tidak mudah untuk mencapai sebuah perusahaan media, khususnya media cetak. Di era disrupsi teknologi ini, dengan hadirnya platform media baru, koran Harian Fajar dituntut transformasi ke era digital. Dan juga dengan adanya pandemi virus corona 19 yang mengakibatkan banyak perusahaan gulung tikar, dengan kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan akhirnya Fajar masih tetap survive. Bagi kami, pandemi merupakan momentum untuk melakukan akselerasi transformasi digital dengan fleksibilitas. Dengan semangat yang gigih, tim Harian Fajar telah melakukan banyak perubahan-perubahan, baik dari segi perwajahan koran hingga masuk ke multimedia, serta meningkatkan mutu SDM yang kreatif, kompeten, profesional, dan produktif. Tugas kami adalah bekerja keras, meningkatkan kualitas, menumbuh kembangkan kepatuhan pada kompetensi, serta prinsip wise jurnalis atau bijak, jurnalis bijak, melalui media cetak, media sosial, dan menambah jaringan pemberitaan.
serta Harian Fajar memperluas market share, membentuk dan mengkader SDM yang profesional, dan tentunya selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik demi kepentingan pembaca, pelanggan, pemirsa, dan relasi iklan. Transformasi yang kami lakukan ini menjadi bagian dari menjalankan muara tugas mulia jurnalistik. Mencerahkan, mengedukasi, menumbuhkan, dan tentu menginspirasi bagi pembaca, pemirsa, penonton, dan warganet melalui kata, data, serta fakta. Insya Allah, semoga Harian Fajar ke depan akan tetap menjadi media yang selalu dinanti-nantikan oleh setiap pembaca dan pemirsa. Akan tetap terbit sepanjang masa lewat berbagai kemasan digital dan gaya pemberitaan yang aktual dan terpercaya. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan tim pengendali Harian Fajar dengan SDM anak-anak muda yang inovatif. Saya panggil ke atas untuk saya perkenalkan. Direktur Faisal Sam, Wadir Produksi atau Pimret Arsyad Hakim, Wadir Bisnis Rama Preska, Wadir Umum Ardi Samsul Nur, Wapimret Amrul Basri, Manajer Bisnis Nasrun, Manajer Keuangan Wahyu Utama, Kepala Redaktur Programmer Ridwan Marsuki, Kepala Multimedia Arifuddin, Kepala Sirkulasi Koran Fadil Sunarya, Kepala Iklan Yusriyadi, Kepala Promosi dan Event Alfian Sugito, Kepala Keuangan Dilla, Kepala Umum Basri, Kepala SDM Personalia Dian, Kepala Kreator Surya, Kepala Penagihan Darwis, Kepala Likbang Nurdin Tapa, Kepala Perwakilan Jakarta Syafar, Sekretaris Umum Fitriani Solong, Sekretaris Redaksi Anggi, Wakil Kepala Umum Rara, Wakil Kepala Multimedia Basri Abbas. Inilah tim-tim Harian Fajar di usia 40 tahun untuk memasuki tantangan era digitalisasi yang kreatif dan inovatif. Demikian sambutan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kurangnya banyak datangnya dari saya, dan kelebihan hanya Allah datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sesi foto dulu. Sesi foto dulu. Sesi foto Ya. bersama. Oke. Ini calon-calon halaman pertama ya. Nah, dia yang bikin. Menggeser, Gimana caranya? menggeser kedudukan kita ya. Oh. Halaman Itu- pertama. Betul Simbolis sekali. bahwa bersama 40 tahun ya. Iya, ini juga tadi Bapak ini bisa dibilang ini Fajar kan hasil karya anak Sulsel. Luar biasa tuh yang survive sampai hari ini. Tepuk Hey, tangan sampai sekali hari lagi ini ya. buat orang-orang di balik layar Fajar yang sukses membuatnya sampai hari ini. Stabil ya. Iya, iya. Bro, Ya. Bro Abu. Ya. Tadi Bapak Agus bilang toh ini adalah bentuk kreativitas toh. Ya. Memang tidak perlu diragukan kreativitasnya orang-orang di Sulawesi Selatan, Abu. Oh, jelas. Buktinya, Abu ya, Apa sih? pisang saja bisa dia olah jadi banyak macam, Oh. saking kreatifnya. Nasami. Contohnya. Barongko. Barongko kan pisang. Bisa ngepe. Ah, nasam itu pisang. Palu butung. Ah, itu kan juga pisang. Bisa ngepe. Sudah ini. Sudah, Banana boat. banana boat perahu itu. Pisang. Modelnya Bentuknya, juga. ya. Oh, modelnya juga. Tuming Abu, Iya, iya. dari teman-teman Fajar tadi yang Iya, betul. stay di sini, Iya. satu kutipan. Ah,
Tidak ada orang Fajar yang tua-tua saya lihat. Semuanya muda-muda. Auranya ya. Auranya. Auranya. Luar biasa. Semangatnya. Ini Semangatnya. kan 40 tahun ya. Kalau manusia itu 40 tahun apa di matang nih Kayak Abu nih kalau dewasa 40 tahun. Iya. So, baru 19. Oh, Yang 40 tahun itu dia dewasa mi matang mi. Yang kalau ada anak muda yang kajili-jili nah lihat kita pinjam kata-katanya Ustaz Dasyat. Beru pako cilaka. oh, Kalau ada anak muda yang kajili-jili itu pasti begitu dia. Oke, selanjutnya ini kan ada rangkaian lomba-lomba ya. Ya. Ternyata. ya selanjutnya pengumuman dan penyerahan hadiah Fajar Pemprov Video Competition dan Lomba Menulis. Dan nominasinya adalah Video Competition kategori Humas. ¡Ya, verdad! ¡Y ahora porque no loro! ¡Ayuare todo loro! ¡Lengo le contai! ¡Lengo le contai! Harap selalu. Ya, kategori Humas ada Tanato Maradeka dari Wajo. Kedua, Cinta Rindu dan Kota dari Parepare. Dan ketiga, Eksotisme Pesisir Selatan Sulawesi Selatan yang terselubung dari Sinjai. Dan kategori umum. Pertama, Torayang Malabi. Dua, Negrites Makassar. Ketiga, Jelajah Bumi Sulawesi Selatan. Keempat, Cinta Sulawesi Selatan. Datang di bumi Sulawesi Selatan, tanah para orang Bugis yang tersohor di penjuru dunia. Salamat ki batu keribut Mangkasar, buta ni pakala miri. The greatest place to write a story. Lomba Menulis Surat untuk Gubernur dengan tema Pengalaman Belajar di Masa Pandemi. Nominasinya adalah Sufia Santia Makaraka dari SMA Negeri 17 Makassar, Dwi Syuhada dari SMA Negeri 3 Parepare, Nurul Umira dari Smas Army Putra Makassar, Nur Fadila dari SMA Negeri 2 Enrekang, dan Andina Nurul Fikri Ramadhani dari SMA Negeri 8 Pinra. Oke, itulah semua peserta lomba competition Fajar Pemprov. Ya, dan kita sudah memegang nama-nama pemenang yang ada di sini. Ya, siapakah pemenangnya? Kita sebutkan dari juara 3 dulu. Untuk kategori umum. Oke. Kategori umum juara favorit jatuh kepada Toraya Malabi. Juara 3 jatuh kepada Cinta Sulawesi Selatan. Juara 2 The
The Greatest Makassar. Dan Juara Sulawesi Selatan. Oke. berikutnya kategori Humas atau Instansi. Instansi. Juara 3. Eksotisme Pesisir Selatan, Sulawesi Selatan Yang terselubung Sinjai. Kabupaten Sinjai. Juara 2 jatuh kepada Tanah Tomaradeka Wajo. Dan juara pertama jatuh pada Pare-Pare Cinta Rindu Kota. Kepada pemenang yang disebutkan diharapkan untuk naik ke atas panggung dan menerima. Dan kita beralih ke Hadiah. lomba menulis surat untuk gubernur dengan tema pengalaman belajar di masa pandemi. Sedikit informasi bahwa yang mendaftar itu 600 siswa yang mendaftar dan 385 siswa yang mengirim naskah. 5 nominator naskah terbaik adalah juara terbaik 2 jatuh kepada Andina Nurul Fikri Ramadhani, SMA Negeri 8 Pindrang. Wah, ini langsung anak muda dari Pindrang ya. Iya, luar biasa. Berikutnya terbaik 1 jatuh kepada Nur Fadila dari SMA Negeri 2 Endreka. Dan kepada Nurul Umira Semas Army Putra Makassar. Juara 2 jatuh kepada Dwi Syuhada UPT SMA Negeri 3 Pare-Pare. Oke, dan juara 1 adalah Sulfia Santika Masyarakat SMA Negeri 17 Makassar. Anak muda yang ada di Sulawesi Selatan ya. Betul sekali Abu. Ini kan dia masih muda sudah berprestasi. Kau dulu masih muda, tidak ada buah-buahmu. Saya masih muda, masih di daycare ya. Ini Mitawa ini. Ya. Ya, kedepannya pasti Fajar akan mengadakan kompetisi-kompetisi lagi di mana Betul akan sekali. mengumpulkan Iya. anak muda yang berbakat pastinya. Pokoknya banyak sekali talent di Makassar, tapi tidak ada fasilitasnya ya. Ya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Jadi tentunya. Fajar salah satu Iya. ya yang memfasilitasi Betul anak-anak berkarya lebih bagus. Bisa jadi nanti ada lomba Ninja Warrior ya di Sulawesi Selatan. Apa Takeshi apa sembarang ya. Pokoknya Iya. disinilah kreativitas ditunjukkan ya. Oke, selanjutnya tentunya ya akan ada sesi foto bersama. Silakan. Iya.
Ya, dan tentunya di balik para anak muda yang berprestasi ini ada orang tua yang bangga sekali ya Bu ya. Sangat bangga. Iya. Jadi Ini rata-rata ini dari daerah langsung ke Makassar ya. Iya, kayaknya ditemani beberapa, ada juga Ya. ditemani sama orang tuanya. Ya, persilakan untuk melakukan sesi foto bersama. Mungkin walaupun pakai masker sebisa mungkin tetap senyum ya, minimal Iya. matanya. ya di sini Kelihatan matanya ya, kelihatan. Tuming Abung, di sinilah Ya. meskipun Indonesia dilanda dengan COVID ya, ternyata anak-anak muda masih tetap bisa berkarya. Betul sekali. Jadi ya. tidak menutup ya, Iya. meskipun adanya corona tetap sehat dan tetap berkarya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih banyak Terima kasih. untuk dan selamat pada seluruh pemenang lomba. Iya. Oke, nah itulah tadi wajah-wajah para anak muda, calon-calon penerusnya. Berprestasi Betul luar sekali, Abu. biasa. Kau zaman dulu tidak ada prestasi bagaimana itu. Saya minimal prestasiku yang sampai sekarang. Nabingka itu maceku di rumah itu. Apa Waktu Nabingka? ku masuk di Keker, Fajar. Wow, masuk kok di keker Masuk, Fajar. Kak. Itu dulu Program keker. prestasi itu. Tunggu dulu, Tuming. Kalau orang masuk keker itu berarti orang yang berprestasi. Iya. Nah, pertanyaanku, Apa prestasi prestasinya no? Tuming itu apa? Cerita dulu. Iku ke dulu Olimpiade. Oh, temanmu yang ikut fotomu yang dipasang. Yang mau ke panjang ceritanya itu yang jelas. Oh, udah mau Itu temanku sakit, jadi saya diwawancarai. Nah, saya naik namaku. rezeki Haji ini, Mumpung. rezeki ini. Rezekiku, Haji iya. Mumpung. Betul sekali. Oke, sebelum itu kita lanjut. Iya, Ini kita mau launching rubrik baru di program Unggulan Fajar, Abu. Ada lagi? Betul, Program ada unggulan. launching kita hari Ada. ini. Ada. Nah, ini Ya. tidak cocok untuk kita yang memandu. Karena jangan sampai terjadi salah-salah bicara Ya, ya. tapi kan kita video launching tak dulu. Iya, betul kita sekali. video launching. Ini Iya. launching rubrik baru Fajar Koran dan program unggulan channel YouTube Harian Fajar Official. Betul sekali. Untuk Untuk itu- itu sama-sama kita saksikan di layar di Iya. depan. Ada yang tidak paham bahwa ada namanya jam operasional. Kita harus siap menghadapi gimana cara menghadapinya ya memang seperti yang dari COVID Spesial kali ini kita bersama dengan teman-teman dari Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo Sobat Keker, kenalkan saya Pia, salah satu kru Keker Fajar. Nah, sejalan dengan satu belum investasi. Bila jangan kau menangis. Tidak ada tentang di sini. Iya, itulah dia tadi rubrik baru dan program unggulan yang ada di Fajar. Nah, salah satu rubrik baru moderator kita Bapak Faisal Syam yang merupakan direktur Fajar Ya, dengan ini Iya. kami persilakan. yang akan memandu sharing inspiring hari ini. Weh. Selamat datang. Terima kasih. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Faisal Syam mendapat tugas dari dirut saya yang ganteng, Bapak Agus Salim Alihamu, untuk membawakan sharing inspiring. Kali ini, karena ini adalah edisi khusus 40 tahun Fajar, 4 dekade yang makin digital, maka kita akan tampilkan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Tapi
Kita tunggu dulu seperti apa luar biasanya. Ketika kecil, tokoh kita yang satu ini adalah dikenal sangat nakal, suka jahil. Karena nakalnya, dia dikenal sebagai raja jalanan. Suka balap-balap gitu. Ya, suka balap, tapi nakalnya ini nakal yang baik. Pernah suatu ketika di SMP 6 kalau tidak salah, itu ada mata pelajaran aljabar. Mata pelajaran aljabar itu tokoh ini tidak suka dengan mata pelajaran aljabar. Oleh karena itu, ketika gurunya masuk, dia mengomandoi temannya untuk kompak ketika gurunya masuk, sama-sama bersiul. Bisa dibayangkan kejahilan tokoh ini. Itu di SMP 6. Ketika di SMA Raja Wali, kejahilannya tidak berkurang, justru bertambah. Kali ini, mata pelajaran yang tidak dia sukai adalah mata pelajaran bahasa Jerman. Padahal kita dulu di SMA suka sekali bahasa Jerman. Ich liebe dich. Aku cinta kamu. Tapi tokoh kita yang satu ini tidak suka dengan bahasa Jerman. Mau tahu apa kejahilannya? Beliau ketika gurunya masuk, namanya Pak Weno. Pak Weno ini ketika dia masuk, Saya ini kurang ajar. lagi-lagi tokoh ini menjadi komandan bagi teman-temannya untuk bukan lagi bersiul, tapi kompak untuk sama-sama tertidur di kelas. Bayangkan kalau sama-sama 40 orang siswa di kelas, sama-sama pura-pura tidur. Bagaimana guru? Tapi saya tidak mau lanjut seperti itu. Saya ingat ketika di SMP. Di SMP, karena kejahilannya, dia sempat dihukum. Hukumannya, dipukul pakai tupas. Tapi karena badannya cukup kuat, dia tidak rasakan pukulan itu. Guru itu kemudian, tidak ada yang pernah menyangka, guru SMP ini, 6 itu, kemudian pernah menjadi bupati Maros. Namanya Pak Alwirum. Ya. Alwirum kemudian, mungkin senang ini Pak Alwirum jadi bupati. Tapi, apa boleh buat, ternyata siswa ini terpilih menjadi gubernur. Tepuk tangan kepada narasumber kita, Bapak Dr. Haji Sarul Yassin Limpo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Master SM. Silakan. Acara apa ini, Kak? Ya, kita berdiri sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap di puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata.
kasih kepada semua hadirin. Pernahkah kita bayangkan masa kecil di mana ibu kita membelai-belai kita? Terpikirkah kita bahwa di masa itu dari kecil, remaja, besar, dewasa, dengan alam di mana kita berada? Terbayangkah kita begitu banyak negara, negeri ini telah membesarkan kita? Kalau gitu, siapa yang mau pelihara negeri ini? Kalau bukan kita. Dan di manakah kita nanti besok akan mati? Apakah di negara orang? Kita berharap di negara ini. Kalau gitu siapa yang mau memperbaiki negara ini? Siapa yang mau lihat negara ini dan masa depan negara ini kalau bukan kita? Kita mungkin sudah tidak miskin sampai mati. Tapi anak-anak kita, cucu kamu, cucu kita, apakah masih punya negara yang besok bisa memberi makan? Itulah gunanya ada Fajar. Itulah gunanya ada kita. Boleh nyanyi satu kali lagi? Satu kali. Kecil. Pakai hati. Indonesia tanah desa pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetapi puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Makasih. Ya, selamat datang, Komandan. Sangat luar biasa. Silakan duduk. Tapi saya tidak mau memulai kegiatan ini kalau saya belum mengungkap. Pernah katanya Pak Sarul ini terkaget-kaget dan malah terpikat dengan janda. Acara apa ini? Betul Kak, terus ke ini. Ya, saking terpikatnya dengan seorang janda, bukan seorang janda. Pak Sarul ini bela-belain ke Bogor. Ternyata di Bogor dia temukan kembang janda yang harganya ratusan juta rupiah. Oh. Bukan janda yang lain. Tapi saya juga mau buka kembali. Perjelas dulu ini, akhir dari janda itu. Yang dimaksud ini bunga namanya janda bolong. Janda bolong. Satu lembar itu di Eropa, di Belanda, di Inggris, satu lembar itu 20 sampai 25 juta. Jadi kalau dia berbunga sampai 5, berarti harganya kurang lebih 100 juta lebih. Itulah janda bolong. Yang bolong aja segitu harganya, apalagi janda yang nggak bolong. Tapi saya tahu Pak Sarul ini nasionalismenya begitu tinggi. Buktinya ketika disekolahkan di Australia, dia tidak selesaikan sekolahnya di Australia. Dia selalu minta pulang ke Indonesia. Karena katanya NKRI harga mati. Silakan duduk, Pak Sarul. Ya, Tunggu mati gak?
kalau saya tahu ini acara seperti apa. Tidak ada pendahuluannya juga. Ya, kita mengawali dengan kita minum kopi dulu, kopi tubruk yang disiapkan spesial untuk komandan. Pak Sarul ini saya tahu sudah vaksin, ya, dan oleh karena itu kita buka masker saja, kita sudah jaga jarak. Bagaimana kabar Pak? Sehat? Sehat lah. Oh, sehat. Apa tidak enaknya jadi seorang menteri? Tidak enaknya. Tidak enaknya. Kalau enaknya kan gampang sekali kita tahu. Kalau tidak enaknya apa ya? Ya, sekarang menjadi pejabat itu Pak Bupati adalah sesuatu yang memiliki nilai yang komitmen kritis itu tinggi banget. Sehingga seorang pejabat tidak boleh bisa tidur nyenyak sekarang. Di saat COVID, di saat semua tantangan berhadapan dengan kita, disitulah hadir negara. Dan disitulah hadir pejabat. Kalau ada merasa pejabat enak-enak saja dalam posisinya, dia bukan pejabat yang baik. Dia melayang bagi seorang petugas negara. Apa yang gak enak? Banyak. Sekarang ini saya harus berpikir 273 juta orang. Terus harus berpikir gimana makannya hari ini. Kemarin COVID seperti itu. Semua stuck. Orang bisa masuk dalam ruangan makanan 273 orang. Itu salah. Jadi semua waktu nggak enak. Karena saya harus berhadapan dengan berbagai tantangan yang ada. Saya harus berhadapan dengan importasi orang-orang yang cuma memainkan kertas, tidak pikir kepentingan rakyat. Aku harus berhadapan dengan mereka. Dan termasuk barangkali di kementerian itu banyak, selain fotografer, mungkin banyak orang yang cari muka. Cari muka itu, ya saya ini kan mulai dari kepala desa, dari lurah, dari camat, jadi sekwilda, dari bupati, 25 tahun saya jadi kepala daerah. Pastilah saya tahu yang satu-satu. Intuisi leadership mengatakan, ini cuma cari muka ini. Ini setengah cari muka. Ini memang segala tulus dan ikhlas. Jadi cari muka pasti ada. Tapi dia bisa cari muka sama saya sepanjang itu kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Saya pasti. Boleh. Tadi disebutkan oleh MC bahwa Pak Sarul ini adalah putra seorang komisaris pertama Harian Fajar. Tetapi Fajar ini selalu mengkritik atau mencubit Pak Sarul. Bagaimana rasanya dicubit? Ya sakit lah. Tetapi kan begini, cubitan itu harus menjadi challenge. Cubitan itu apalagi kalau Fajar kan kita yakin bahwa dia adalah mata, telinga, dan mulut rakyat. Itu harus bisa dibaca sebagai sesuatu yang punya arti. Dan itu early warning system, itu Pak Bupati maafkan. Saya kan kakakmu nih. Itu early warning system dari sana, karena itu akan menjadi informasi yang kuat, dan informasi yang ada, terus menjadi bagian dari data, dari informasi, dari data, mengagregasi suatu konsepsi. Dari konsepsi turun menjadi program. Dan di situ feedbacknya selalu ada. Fajar memang selalu kritis. Dia baik, tapi punya komitmen yang kritis. Komitmennya sama saya, Agus, apalagi Alwi Hamu, saya punya kakak, nggak pernah tuh. Tetapi adakah komitmen sekedar komitmen? Tal, gini loh, saya mau kasih tahu. Kenapa sampai bisa 40 tahun ini Fajar kah? Kau jawab. Yang menurut pikiran saya yang pertama, karena dia punya sistem thinking yang mampu dijaga, cara pandang.
Siapa punya Fajar? Ini kah? Ini punya rakyat. Ini punya bangsa. Dan siapakah Alwi Hamu? Siapakah Agus? Siapakah Faisal? Orang yang ditugaskan oleh alam, oleh Tuhan untuk menjaga negara dan kepentingan rakyat termasuk kepentingan pemerintah. Gak bisa 40 tahun, Gus, adekku, anakku. Kalau Sir Bill Vision, visi ini tidak sampai sama kau punya wartawan-wartawan itu. Gak mungkin 40 tahun. Ya, ini dijaga, ada visi. Tadi itu berpihak, bijaksana, berpihak, tanpa berpihak ya. Apalah. Bijak di garis tak berpihak. Bijak di batas yang tak berpihak. Visi Sir Bill Vision itu menjadi penting. Saya curiga sampai tukang sapu juga tahu. Kenapa kau ada di sini, di Fajar itu. Kalau enggak mungkin 40 tahun lah. Yang ketiga, ada leadership yang selalu komit dan tidak meladeni dirinya sendiri. Leadership yang hanya tahu tidur, nyaman-nyaman, is not leadership. Dia kebetulan aja eksiden di tempat itu. Dan kita tidak butuh orang seperti ini. Yang keempat, pasti ada learning, unlearning. Ada proses pembelajaran dari tantangan era yang teradaptasi. Betul kan? Ya. Kalau saya salah ini, maafkan saya. Kalian boleh. Kita perlu ke pengadilan aja. Saling nuntut kalau saya salah. Yang kelima, ada disiplin dari organisasi. Tanpa ada disiplin, tanpa ada rambu, tanpa ada framing, gak mungkin kamu 40 tahun. Nah pertanyaannya sekarang satu. 40 tahun kalian udah jaga kan? Bukankah kita nanti yang menghancurkan negeri ini setelah kita jadi menteri? Setelah kita jadi siapa? Nggak boleh lah Gus. Nggak boleh. Alwi Hamu udah selesai. Pak Yusuf Kala udah selesai. Ini era kita. Tantangannya pasti beda. Dan mereka, tantangan kita digital sekarang. Mereka dulu tantangannya beda lagi. Memasarkan korannya harus terbang kemana-mana kan. Kamu enggak lagi. Kamu hanya pakai dengan link. Kalau begitu, masa lalu sudah selesai. Sekarang, mampukah kita dengan yang era yang tersedia, abundant era ini, adakah ide-ide besar lahir dari itu? Adakah kreativitas yang ada? Adakah sensitivitas yang bisa dilakukan? Dan kita tidak diam. Kita tidak boleh terpecundani dengan era. Tentu saja, salah satu tantangannya, manfaatkan digital habis untuk bersaing dengan habis. Butuhkan tingkat kritis yang kuat dari semua segmen. Apalagi mereka yang eksekutif menjalankan kegiatan. Kenapa kalau lihat spesial? Saya tadi sebenarnya mau menjawab pertanyaan Pak Sarul. Bagaimana Fajar bisa bertahan sampai 40 tahun? Satu kuncinya Fajar bisa bertahan 40 tahun. Selain yang disampaikan oleh tadi Pak Sarul, di Fajar itu tidak ada mafia. Mafia beras, mafia telur, mafia sayur mungkin. Tapi eranya Pak Sarul ini menghadapi mafia, menghadapi apa ular naga ya, naga-naga. Nah bagaimana menghadapi itu? Ini agak susah ini. Mafia di mana-mana, tapi kita takut nggak? Boleh aja ada mafia. Saya nggak takut tuh. Sepanjang untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Saya orang Bugis Makassar. Terlalu jauh saya dari Jakarta pulang di sini untuk takut macam itu. Enggak lah. Enggak. Tapi kan kita orang Bugis Makassar itu kan yang pertama pegang filosofi kehidupan melalui agama. Yang kedua kebenaran kita harus bermanfaat pada bangsa. Jangan sampai kita punya kebenaran sendiri. Ada nggak kebenaran itu bermanfaat bagi bangsa negara ini? Yang ketiga, ya aturannya seperti apa? Kalau enggak kita berhadapan tuh. Saya enggak, di umur seperti ini, apa sih yang enggak lagi? Saya kira sama dengan bapak-bapak.
nggak boleh kalah dengan negara lain loh. Ya. Yang keempat, kita punya karakter, kita orang Bugis, kita orang Makassar, kita orang Toraja, kita orang Manda. Kenapakah? Kalau memang ini jabatan harus taruhannya dengan harga diri, lepasin aja itu. Kenapa? Maafkan saya, bukan saya sok-sok, lillahi ta'ala. Kok pancing-pancing saya ini. Ya, saya kira perbincangan kita memang hari ini berat karena tanpa naskah, tanpa skenario. Tapi saya mengatakan bahwa Pak Sarul ini orang yang sangat sukses, seorang politisi yang hebat dan juga seorang profesional. Politisi profesional sekelas Pak Sarul ini banyak kawan, tapi tidak ada lawannya. Ini saya kira perlu kita pelajari, utamanya bupati-bupati yang ada di sini, kepala daerah, atau teman-teman pengusaha-pengusaha yang tadi di sini yang mau masuk di pilkada. Ini luar biasa Pak Sarul ini. Tapi tentu pasti ada kuncinya. Saya kira seberapa besar peran seorang ibu dalam mendidik Pak Sarul, karena saya dengar-dengar Pak Sarul kalau ke Makassar atau pada setiap kesempatan pasti selalu bertemu ibu. Ya, ibu saya sama dengan kalian, adalah Baitullah saya. Saya tidak perlu cari jauh-jauh Baitullah. Aku hadir aja sama ibu saya. Di tangannya, di doanya, saya yakin Allah ada di situ. Memberikan kebenaran sepanjang semua dengan niat ibadah kan. Oleh karena itu kalau saya sih ibu saya segalanya, saya juga hadir di sini enggak. Nah, dalam 1-2 bulan harus tinggal dulu biar 1 jam 2 jam hanya cium kaki beliau, pegang-peganglah. Cium apa? Siapa lagi yang mau lihat ibu kita kalau bukan kita? Kita ada karena ibu kita kan. Kalau saya sih, saya punya ibu adalah Baitullah saya. Saya kira sama dengan kita. Ya, Pak Sarul. Saya tahu Pak Sarul ini memulai karir yang betul-betul dari bawah, dari lurah, camat, bahkan waktu camat terpilih menjadi camat teladan se-Indonesia, dan waktu itu satu-satunya camat diundang ke Istana Negara, terus naik lagi menjadi bupati, terus gubernur, pada saat menjadi gubernur terpilih sebagai ketua asosiasi pemerintahan provinsi, OPO 2 kali, dan itu saya kira sangat moncer, karirnya sangat moncer kali politik, terus kemudian jadi menteri. Terakhir, saya dengar-dengar informasi Pak Sarul ini terpilih sebagai presiden G20 bidang pertanian. Ya, Presiden G20 membidangi pertanian. Kalau dalam jabatan pemerintahan sekarang ini jadi menteri. Dengar-dengar juga selentingan Pak Sarul juga ini mau masuk jadi calon wakil presiden atau mungkin sekalian presiden. Tapi bagaimana pilihan tersebut, kita kembali kita studio setelah pesan-pesan berikut. Bahaya ini pertanyaan. Kita minum dulu, silakan Pak. Ini racikan dari barista terbaik yang kami miliki. Apa jawab? Penonton dan warganet di mana saja berada,
baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sebelum kita lanjut ke segmen kedua, kita akan memberikan penghargaan khusus kepada Bapak Sarul Yassin Limpo sebagai narasumber istimewa pada kesempatan kali ini. Ya. Diserahkan barangkali Pak Agus, Pak Ridwan Arif, ya. Dua tokoh muda yang gantengnya luar biasa. Ya. Thank you. Ya, setelah penghargaan ini kita masuk ke segmen kedua. Segmen kedua ini adalah pertanyaan jebakan. Jadi Pak Sarul sebagai seorang menteri hati-hati. Karena kalau terjebak bisa dapat denda atau dihukum. Tapi kalau jawabannya semua benar, akan dapat bonus. Pilihannya cuma satu. Pertanyaan pertama, mau jadi presiden atau mau jadi petani? Petani lah. Lolos, lolos. Kalau ini jebakan untuk kita diganti jadi cepat menjadi menteri. Pertanyaan kedua, touring atau TikTok? TikTok. TikTok. Ini sebenarnya jawabannya ini salah ini. Pak Sarul ini pasti suka touring. Pertanyaan ketiga, Coto atau Palumara? Coto. Coto. Lolos ini. Nah ini pertanyaan agak berat ini. Pertanyaan keempat, ikan asin atau burger? Ikan asin. Oh, ikan asin. Lolos lagi. Pertanyaan kelima, terong bakar atau palumara? Terong bakar. Terong bakar. Ini naik lagi nih. Pertanyaan semakin sayang anak atau sayang cucu? Dua-duanya lah. Harus satu. Nggak boleh. Harus dua.
Lalu mau apa lagi? Kalau kita sudah gak saling mengerti, sampai kapan bertahan seperti ini? Dua hati bercampur emosi, tapi ku tak bisa jauh, darimu. Ku tak bisa jauh dari pelajaran. Sabar, aku coba sabar. Sadar, seharusnya kita sadar. Kau dan aku tercipta, gak boleh berpisah. Dan tak bisa jauh darimu. Sudah Minda? Ya, dengan berakhirnya lagu dari bintang tamu kita malam ini. Jadi Pak Agus, nanti kalau ada acara Fajar lagi, nggak usah panggil bintang tamu penyanyi. Pak Sarul saja dipanggil untuk menyanyi. Ya, terima kasih Pak Sarul. Siap. Ada satu simpulan dari acara kita hari ini adalah ternyata nakal itu perlu. Karena dari nakal itu kita tahu bagaimana caranya jatuh, bagaimana caranya kita bagaimana rasanya sakit, bagaimana rasanya mencari solusi. Di balik itu ada pesan yang luar biasa dari Komisaris Utama Harian Fajar yang pertama, Bapak H.M. Yassin Limpo, yang mengatakan bahwa ini filosofi keluarga. Kalau mengundang atau memanggil anak-anaknya, jangan kau makan dulu sebelum semuanya datang. Itu saya kira sangat luar biasa. Yang lain adalah janganlah selalu melihat ke atas. Sekali-sekali harus melihat ke bawah. Karena di bawahlah kita tahu bahwa waktu sudah habis. Terima kasih. Salam saya untuk semua. Salam. Oke, luar biasa sekali Bapak Faisal Sam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Halus-halus tom modusnya Kak Faisal anu di modus serupai menyanyi Pak Menteri. Tapi modus-modus podcast ke apa dulu? Pertanyaan jebakan ternyata mau disuruh menyanyi. Ya. Ya, tapi saya juga tadi iseng-iseng ini catat-catat disimpulkan rekap-rekap yang Nabilan tadi kan sangat menginspirasi toh. Ya. Yang pertama, janda bolong mahal di Belanda. Ya, itu tuh masih dua tamu. Yang kedua, jadi pejabat ndak enak. Yang ketiga, ternyata Fajar selalu cubit Pak Mentan. Yang keempat, 40 tahun Fajar survive karena ndak ada jinaga nah hadapi. Tapi Nabilan Pak Menteri, biar siapa ndak takut ya, yang penting benar kak orang sukses kayak ini gawe. Yang sesi selanjutnya Pak Mentan lebih suka TikTok, ikan asing, terong bakar dan ikan kering itu. Sesi beberapa ada yang tidak fokus ya. Ya. Ternyata dia sangat fokus. Ya, diingatkan ya, diingatkan. Tumeng Abu. Ya. Kita tidak ingat kalau bulan puasa. Apa itu? Kalau tahun-tahun lalu pasti ada suara merdu dari Pak Komandan. Iyalah. Ini kan Bapak nanti mau juga ikut Indonesian Idol.
Buku memang nih. Bisa customer itu sih Indonesia nih. Ya, langsung ini. Iya. Ya, sebelum kita memberikan penyerahan penghargaan, nah acara spekta ini hadir karena adanya sponsor. Langsung dibilang jangan begini. Sini. Enggak begitu. Langsung dibilang begini. Ini disuruh kita baca sponsor karena kalau ndak dibaca, mau joki. Oke. Mana itu the point mau langsung. Iya. Jangan nih terlalu. Jangan terlalu. Langsung. Oke, terima kasih untuk sponsor yang pertama kita ada Bank Mandiri. Betul sekali. Bank BNI, IMB Group, Telkomsel, PDI Makassar, Galesong Group, Sementonas Jamkrida, Bank Sulselbar, Astra Honda Motor, Bank Indonesia, Surako Jaya Abadi Motor, Tiran Group, Bank BRI, PT Mataram Paint, Raja Pindah, Mutiara Properties, Sumarekon, Ray Sulsel, Talasa Ciputra. Pupuk Kaltim, Energi Sengkang, GMTD, Tunas, Baru Sulawesi, Jujur Jaya Sakti, Bank Penin, Penerbit Erlangga, Hyundai Nipagoa, Walubi Sulsel, Mega Putra Sejahtera, Mitra Variasi, Pemprov Sulsel, Pemkap capek kak ganti. Baca saja sponsor kayak ini yang bayar ke sembarang. Ya, lanjut. Pemkap Laros, Pemkap Pindrang, Pemkap Goa, Pemkap Baru, Pemkap Sopeng, Pemkap Wajo, Pemkap Enrekang, Pemkap Sinjai, Pemkap Palopo, Pemkap Lu Timur. Ya. Nah, masih ada di belakang. Kata minta dikurangi Oke, lanjut. Pemkap Bantaeng, Balakan Rejawa, Pemkap Bone, Pemkap Mamuju, Pemkap Lu Utara, Pemkot Makassar, Grab, Bank BJB, Super Airjet, Pemkot Parepare, Pemkap Lu, PT Pelindo Persero, Pinisi, Hospitality, Joy Day Ice Cream, dan Hotel Gamara. Tepuk tangan dulu semua sponsor. Terima kasih. Iya. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama penyerahan penghargaan kepada kepala daerah dan mitra kerja Fajar. Oke. Dan yang akan menyerahkan dengan hormat kami mempersilahkan Bapak Komisaris Utama, Direktur Utama dan Direktur PT Media Fajar Koran. Baik, terlebih dahulu kita akan mempersilahkan. Untuk yang pertama, iya, kita undang kepada Bapak Kapolda Sulsel untuk naik ke atas panggung. Ada Bapak Kajati Sulsel, Pangdam 14 Hasanuddin, Ketua DPRD Sulsel, dan Ketua DPRD Makassar. Kepada Bapak yang telah disebutkan, Bapak Ibu yang kami hormati untuk bisa bergabung ke atas panggung, Pak. Ya, dengan ini kami mempersilahkan Bapak Komisaris Utama, Direktur Utama dan Direktur PT Media Fajar Koran untuk memberikan penghargaan. Ya, inilah bentuk apresiasi oleh Fajar atas 40 tahun berkarya, dan tentunya tanpa dukungan dan dari kepala daerah dan mitra kerja, Fajar tidak bisa survive ya. Jadi betul-betul ini bentuk apresiasi Fajar terhadap mitra kerjanya. Luar biasa sekali. Ya, selanjutnya kita sama-sama menyaksikan untuk foto bersama. Oke, ini tadi ada Bapak Kapolda, Bapak Kajati, Bapak Panda,
Ibu Ketua DPRD Sulsel, Bapak Ketua DPRD Kota Makassar ya. Betul sekali ya. Luar biasa ini. Karena yang diberikan oleh Fajar ya. Oke, Ya, terima kasih. Bapak Ibu. Iya. Berikutnya kami undang Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Komanto, Bupati Maros, Bapak Haji Adi Syahril Haidir Syah IPMH. Ketiga, Bupati Pangka Jene dan Kepulauan, Bapak Haji Muhammad Yusran Lalogau SPI MSI. Keempat, Bupati Barnu, Bapak Insinyur Haji Suwati Salah MSI. Yang kelima, Bapak Wali Kota Parepare, Dr. Haji M. Tauban KWSHMA. Yang keenam, Bupati Pindrang, Haji Andi Irwan Hamid Esos. Yang ketujuh, Bupati Sidrap Insinyur Haji Dola Mando. Yang kedelapan, Bupati Nrekang Dr. Andes Haji Muslimin Bando MPD. Yang kesembilan, Bupati Tanah Toraja Theophilus Alererung SE. Yang ke-10, Bupati Toraja Utara Yohanis Basang SE MSI. Bupati Luwu Dr. Andes Haji Basmin Matayang MPD. Bupati Luwu Utara Ibu Haja Indah Putri Indriani SIP MSI. Dan kami persilahkan Bapak Menteri Pertanian untuk memberikan penghargaan. Ya, kembali kita sama-sama menyaksikan penyerahan penghargaan kepada kepala daerah sebagai bentuk apresiasi. Ya, yang diberikan langsung oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia didampingi oleh Bapak Komisaris Direktur Utama dan Direktur PT Fajar. Ya, kita sama-sama kembali menyaksikan ya. Ya. Kepala daerah terbaik di daerahnya masing-masing ya. Para pemimpin terbaik. Ya, kami ucapkan juga para tamu undangan terima kasih untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker.
Oke, kita melakukan sesi foto bersama. Iya, oke. Dimohon untuk kesediaannya Bapak Menteri untuk tetap di panggung dan kembali lagi kita Mengundang kembali untuk Bupati Sinjai Andi Seto Gasdita Asapa SHLMM, Bupati Luwu Timur Dr. Andes Budirman Hakim MPD, Wali Kota Palopo Dr. Andes Haji Muhammad Judas Amir MH, Bupati Goa Dr. Adnan Purita Ihsan Yasin Limpo SHMH, Bupati Takalar Haji Samcarikita SPTMM, Bupati Jene Ponto Dr. Andes Haji Iksan Iskandar MSc, Bupati Bantai Dr. Haji Ilham Syah Asikin MSc, Bupati Bulukumba Haji Andi Mukhtar Ali Yusuf, Bupati Bonen Dr. Haji Andi Pasar Mahdin Pajalangi MSc, Bupati Sopeng Haji Andi Kaswandi Rasak SE, Bupati Wajo Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSc, dan Bupati Selayar AM Basli Ali. Iya, kepada kepala daerah yang telah disebutkan, untuk sekiranya dengan hormat kami minta kesediaannya untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan yang akan langsung diberikan oleh Bapak Menteri Pertanian kita, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Ya, dan didampingi oleh Bapak Komisaris, Bapak Direktur Utama dan Direktur PT Fajar. Iya, betul sekali. Dan tentunya 40 tahun Fajar ini berarti secara tidak langsung menemani perjalanan karir beberapa kepala daerah yang ada di sini ya. Tentunya mulai dari karir-karir politiknya pasti terjadi support system ya antara kepala daerah dan media, dalam hal ini Fajar. Dan setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, maka terbangunlah hubungan emosional di setiap daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan hingga saat ini. Dan Fajar ya, ini berarti penerimaan bingkai ini ya, berarti bertambah lagi satu koleksi yang dimiliki dari kepala daerah kita yang ada di sini. Ya, dan tentunya Fajar selalu setiap tahunnya memberikan apresiasi ya, kepada kepala daerah dan mitra-mitra kerjanya. Betul sekali. Nah, ya, ini bisa dibilang juga momen langka ya, karena ada puluhan kepala daerah akhirnya bisa bersilaturahmi kembali dalam momen yang spesial ini. Tepuk tangan buat para kepala daerah kita yang menyempatkan waktunya untuk hadir sama-sama memeriahkan resepsi 40 tahun Fajar berkarya, 4 dekade makin digital. Oke, saat ini kita menyaksikan sesi foto bersama. Iya. Semoga momen-momen seperti ini selalu bisa terulang ya. Betul sekali. Iya. Terima kasih kepada Pak Menteri atas kesediaannya. Mohon Oh masih. iya masih, bisa ditambah lagi ya. Pak Menteri masih
Iya. Iya, hadirin yang sama-sama Mau menyanyi juga boleh, Pak. bahagia. Kita Betul saksikan sekali. bersama-sama di depan kita para kepala daerah bersama Menteri Kebanggaan Sulawesi Selatan. Dimohon untuk kesediaannya untuk Bapak Dirut untuk tetap tinggal di panggung karena masih ada penyerahan untuk perusahaan Ya. dan baik. mitra strategis. Ya, dengan ini kami undang PDAM Kota Makassar, PT Semento Nasa, PT Jamkrida Sulsel, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Sulselbar, PT Tiran, Telkomsel, IMB Group, Bank BRI, Galesong Group, Kala Group, Putra Sejahtera, dan Mega Putra Sejahtera. Serta Ciputra Group. Kami persilahkan. Ya, kita ulang sekali lagi. Kami memanggil perwakilan dari PDAM Kota Makassar, PT Semento Nasa, PT Jamkrida Sulsel, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Sulselbar, PT Tiran, Telkomsel, IMB Group, Bank BRI, Galesong Group, Kala Group, Ciputra Group, dan PT Mega Putra Sejahtera. Dan penghargaan ini akan diserahkan langsung oleh Komisaris, Direktur Utama, dan Direktur. Ya. Kembali lagi kita sama-sama akan menyaksikan penyerahan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas perusahaan dan mitra strategis yang dimana kita ketahui bersama bahwa 40 tahun ini butuh support, butuh effort yang besar, tidak bisa berdiri sendiri, makanya butuhnya kolaborasi ya dengan perusahaan dan mitra strategis. Kita juga mau menginformasikan. Iya, Pokoknya jangki kemana-mana. betul sekali. Karena setelah ini akan ada bintang tamu yang sangat luar biasa. Iya. Yang spesial dan tentunya sangat jarang dirindukan juga, sangat dirindukan dan ditunggu-tunggu. Ya, akan menghibur kita semua. Betul di sini, sekali. Artis ibu kota. Betul sekali. Kalau tidak salah, beliau juga orang Sulawesi. Iya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Wuling dan Bank BJB yang penghargaannya langsung kita kirimkan ke Jakarta. Ya, terima kasih. Kembali kami ucapkan kepada Wuling dan Daihatsu. Jadi sangat luar biasa di ulang tahun yang ke-40. Karena mitra kerjasama dengan Fajar ini diapresiasi. Betul sekali. Jadi kita ingatkan sekali lagi bahwa para tamu hadirin, setelah ini kita ada tamu spesial, ada Adi X Naf. Wow, luar Jadi biasa. akan ada Adi di tengah-tengah kita. Iya. Nah, ini penampilannya sangat ditunggu-tunggu dan dirindukan ya tentunya. Sangat dirindukan oleh Tentunya. warga Sulawesi Selatan. Iya, suara-suaranya itu loh yang khas. Ini bisa dibilang legend ya, legend yang kita harus berbangga karena berasal dari Makassar. Dari Makassar. Adi X Naf ya. Iya. Jadi Makassar ini banyak sekali yang dibanggakan ya. Betul sekali. Mulai dari Pak Menterinya sampai penyanyi legendarisnya. Iya, betul sekali. Nah, ini akhirnya kita dapat waktunya Kak Adi ini luar biasa ya. Dan beliau juga sudah bilang dia harus memang berpartisipasi di ke-40 tahun Fajar ini. Makanya jangan kemana-mana, kita sama-sama saksikan sebentar. Iya. Tapi sebelum itu kita kembali lagi menyaksikan pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada para penerima perusahaan dan mitra strategis
Dan yang akan langsung diberikan oleh Bapak Komisaris, Bapak Direktur Utama dan Direktur PT Media Fajar Koran. Iya. Ya hadirin yang sama-sama berbahagia, kami menghimbau untuk tidak meninggalkan tempat karena setelah ini akan ada Adi Nav yang akan menghibur kita. Adi X-Nav ya. Oke, selanjutnya kita sama-sama akan berfoto bersama dengan para perusahaan dan mitra strategis Fajar ya. Iya. Ini nih yang terjadi saling support selalu ya. Kolaborasi yang betul sangat sekali. epic ya, yang luar biasa. Terima kasih. Terima Bapak, kasih Ibu. kepada seluruh perusahaan dan mitra strategis Iya. Ya, Tuming Abu, Iya. itulah tadi Akhirnya kita kepala daerah dan seluruh mitra Betul sekali. luar biasa yang mensupport ya Fajar hingga di 4 dekade ini. betul sekali, dan tentunya kita ingatkan jangan kemana-mana karena kita ada bintang tamu yang sangat spesial. Ada Adi X-Nav. X-Nav. Betul sekali. Ya. Tapi sebelum itu kita beri tepuk tangan dulu buat Tarik yang sudah menerima peranggalan. Mana tepuk tangannya, Bu? luar biasa dari Fajar. Betul sekali. Dan inilah dia penampilan dari Halo Sobat Fajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Fajar yang ke-40. 4 dekade makin digital. Dan saya mau bilang buat semuanya yang ada di sana, tunggu saya, nantikan saya di malam resepsi HUT ke-40 harian Fajar dan kita nyanyi-nyanyi bareng di sana. Aku mencintaimu setulus hatiku. Aku menyayangimu dengan sepenuh jiwaku. Aku mengasihimu sepanjang usiaku. Aku menginginkanmu lebih dari apapun. Hafal lagunya? Meski tak seindah kau mau,
tak sesempurna cinta yang semestinya, namun aku mencintaimu, sungguh mencintaimu. Aku mencintaimu setulus hatiku. Aku menginginkanmu lebih dari apapun. Yang keras dong suaranya kalau hafal ya. Meski tak seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya, namun aku mencintaimu, sungguh mencintaimu. Begitu erat, begitu lega perasaanku kini padamu, tak bisa ku hentikan, tak mampu ku tepiskan. Cinta yang tak semestinya, cinta yang tak semestinya, cinta yang tak semestinya. Meski tak seindah yang tak sesempurna cinta yang semestinya, namun Fajar mencintaimu, sungguh mencintaimu. Aduh, deg-degan saya di atas sini ada Bapak Menteri. Ketemu lagi Pak. Ya, saya mau ucapin dulu terima kasih buat Direktur Utama Media Fajar dan seluruh jajarannya, Bapak HM Agus Salim Alwi Hamu. Terus para tamu undangan, dan saya spesial buat Bapak Menteri karena saya pernah diundang nyanyi di rumah jabatan beliau dulu. Kapan saya diundang lagi, Pak? Ya, terus untuk para sponsor yang sudah berpartisipasi malam ini, dan tepuk tangan buat Harian Fajar. Selamat ulang tahun yang ke-40, 4 dekade semakin digital. Dan terima kasih juga telah memulangkan saya kembali ke tanah kelahiran saya sendiri di Makassar. Pandemi menyiksa saya bertahun-tahun, nggak bisa show, dan ini Fajar memberi saya peluang untuk melampiaskan semua nafsu saya bernyanyi malam ini. Jadi lagu apa yang kita bawain malam ini? Akhirnya aku menemukanmu, kau masih kekasihku, terendaplah raku, kenanglah aku. Ketika semuanya harus berakhir. Melo-melo laguku Bela, enggak apa-apa jadi. Oke.
Ketika semuanya harus berakhir, ketika pelukku tak lagi berarti, kau memilih untuk akhiri kisah ini. Kau hempaskan aku tak berdaya. Telah ku berikan yang mampu ku beri, namun tak jua puaskan hatimu. Kau memilih untuk akhiri kisah ini. Kau hempaskan aku tak berdaya. Aku takkan pernah jadi sempurna seperti yang kau pinta. Aku takkan bisa meski telah ku coba. Kau memilih untuk akhiri kisah ini. Kau hempaskan aku tak berdaya. Aku takkan pernah jadi sempurna seperti yang kau pinta. Aku takkan bisa meski aku coba. Aku takkan pernah jadi sempurna seperti yang kau pinta. Aku takkan bisa meski aku coba. Aku takkan pernah jadi sempurna seperti yang kau pinta. Aku takkan bisa meski aku coba. Ketika semuanya harus berakhir. Oke, yang hafal lagu ini boleh nyanyi bareng. Bikinnya saat saya pengen mengundurkan diri dari band saya yang lama. Kenanglah aku.
karamnya. Begitu Ji? Apa Ji? Lagi ya, tes lagi ya. Karamnya. Sebelah sini. Tenggelam. Kayaknya gedean di sana deh. Sebelah sini ya, sebelah sini ya. Atau harus saya todong di bawah? Apa? Karamnya cinta ini tenggelamkanku di duka yang terdalam, hampa hati kau tinggalkanku meski ku tak rela. Salahkah diriku hingga saat ini ku masih mengharap kau tuh kembali. Refnya yuk. Kau temukan bahagia meski bersamamu, bila nanti takkan kembali. Kenanglah aku sepanjang hidupmu. Ada liriknya nggak buat Bapak? Ada lagi yang mau nyanyi sama saya? Oh iya, Bapak katanya. Gantian Pak. Karamnya cinta ini tenggelamkanku di bukit terdalam, hampa hati terasa kau tinggalkanku meski ku tak rela. Salahkah diriku hingga saat ini ku masih mengharap kau tuh kembali. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah. Tangan di atas ya, tangan di atas ya. Enggak. Mungkin
nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau kembali, kenanglah aku sepanjang hidupku. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau kembali, kenanglah. Oke, sekarang semuanya di sini suaranya lebih keras. Lebih keras lagi. Mungkin kesini kita. Kau nggak boleh diacak-acak ya. Ini bukan show. Bila kenanglah aku sepanjang hidupku. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupku. Suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah. Ini mau kemana ini? Mau pulang? Mau kemana? Udah situ aja. Next ini area saya. Mana catatan saya tadi? Lagunya apa lagi sih? Oh ya ada. Mau lagi? Tapi jauh-jauh semuanya ya. Kalau show itu biasanya berdiri di sini. Mulai deh, saya bikin onar ntar. Oke. Ayo, kita lompat-lompat deh. Tadi semuanya lagu-lagu yang mellow, sekarang kita yang agak ngebeat ya. Yuk. Surya, harus sini aja. Itu. Bila aku pulang kan? Sambut aku dengan senyummu bila aku pulang. Sentuh aku, usap pelukku, ringankan beban di pundakku. Wajahku berjalan mengarungi sang waktu hanya tunggu. Coba ku petik cinta, lalu ku bawa pulang. Itu hanya untukmu. Bawa hebatnya. Sambut aku dengan cintaku saat
berjalan mengarungi sang waktu hanya untukmu. Coba ku petik bintang lalu ku bawa pulang, itu hanya untukmu. Ingin kau jadi perempuan di mana aku bersandar dari benda letihku. Ku ingin kau jadi perempuan. Wajahku berjalan mengarungi sang waktu hanya untukmu. Coba ku petik bintang lalu ku bawa pulang, itu hanya untukmu. Ku ingin kau jadi tempat di mana aku bersandar dari penat letihku. Ku ingin kau jadi tempat di mana aku berhenti untuk tenangkan jiwaku. Berikan senyuman bila aku pulang, berikan senyuman bila aku pulang, berikan senyuman bila aku pulang. Berikan senyuman bila aku pulang, berikan senyuman bila aku pulang, berikan senyuman bila aku pulang, berikan senyuman bila aku pulang. Bersandar dari punah letihku. Ku ingin kau di mana aku berhenti untuk tenangkan jiwaku. Ku ingin kau jadi tempat di mana aku bersandar dari punah letihku. Ku ingin kau jadi tempat di mana aku berhenti untuk tenangkan jiwaku. Berikan senyuman bila aku pulang, bila aku pulang. Lagi semangat lagi ya. Fajar mana Fajar? Berdiri dong, berdiri semuanya. Ya, tangan di atas. Bila nanti kau milikku, bila nanti aku milikmu lagi, temani, temani, bila nanti Fajar milikku, bila nanti aku milikmu. Mencintaimu ku rasakan begitu indah, kasih sayangmu ku rasakan sungguh sempurna. Ku bahagia bila ragamu di sampingku. Ku merasa tenang bila tanganmu memeluk. Lagi lomba-lomba
tulus hatiku mengagumimu, membuatku merasa tenang. Ku bahagia bila ragamu di sampingku. Ku merasa tenang bila tanganmu memelukku. Bila nanti kau milikku, temani aku saat aku menangis. Bila nanti aku milikmu, temani aku hingga tutup usiaku. Masih? Dengerin baik-baik. Bila nanti, dengerin baik-baik. Fajar milikku, temani aku jalan-jalan di sini. Ada yang mau temani saya jalan-jalan? Bila nanti fajar milikku, temani aku hingga tutup usiaku. Happy birthday Fajar. Bila nanti aku milikmu, temani aku saat aku menangis. Dan bila nanti aku milikmu, temani aku hingga tutup usiaku. Bila nanti kau milikku, temani aku saat aku menangis. Bila nanti aku milikmu, temani aku hingga tutup usiaku. Lagi lomba. Bila nanti kau milikku, temani aku saat aku menangis. Bila nanti aku milikmu, temani aku hingga tutup usiaku. Temani, temani aku, temani aku. Bila nanti kau milikku, bila nanti aku milikmu. Lanjut. Cek. Oke. Izin dulu. Sebelum kita lanjut. Jeda dulu. Sebelum kita lanjut. Ya. Sebelum kita lanjut. Iya. Woi, luar biasa ini Kak, langsung naik lagi imun ini. Oh, mau dipanggil ini ibu naik. Tunggu dulu, Bu. Iya. Sebentar Bu, Sebentar Bu, ada jatahnya Bu. Ya. Ada. Kita selesaikan dulu Bu. Kita selesaikan dulu. Iya. Karena Fajar akan memberikan penghargaan kepada Adi Xnaf
Betul atas sekali. apresiasinya telah menghibur di ulang tahun Fajar ke-40. Untuk itu kita mengundang Kak Faisal Syam untuk memberikan Iya. sebuah piagam. Iya, iya. Ya, Bapak Faisal. Nah, Iya, ini sebagai bentuk apresiasi buat Kak Adi Eksnap karena selalu luar biasa. ada untuk Fajar. Karya-karyanya Meluangkan tuh. waktu untuk Fajar. Betul sekali. Karya-karyanya juga itu loh, luar biasa. Oke, mungkin bisa. Ya, ini dia penghargaan dari Fajar yang diserahkan langsung Kauna juga, oleh kauna. Ibu Kauna, oleh juga, Bapak kauna. Direktur Kauna Harian juga. Fajar, Bapak Faisal Syam, yang malam ini berganti menjadi Bapak Faisal Syam Naf. Iya, betul sekali. Ya, didampingi oleh Ini ibu tidak ada lawannya cantik. kalau ibu-ibu ya. Tidak ada lawannya. Nggak Pokoknya. bisa. Biar, Oke. biar bang. Oke. Oke, Sudah? terima kasih. Asik. Oke. Iya. Oke, terima kasih kepada Bapak Faisal, Faisal Syam. Syam. Masih semangat, Kak? Itu rumah Masih. cepat. Oh, masih bisa. Diusir, Masih bisa, masih bisa, masih bisa. Diusir, Mei, cepat. Oh, ya, Bagian sebentar. dari lawak sekarang. Oh ya, siap, siap. Saking semangatnya ya. Iya. Oke. Sebelum itu kita juga pamit dulu ya. Iya. Ya. Ya, sebelum lagu terakhir yang akan dibawakan kembali yang akan mengajak jingkrak-jingkrak lagi ya. Iya. Oke, Iya. kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh bintang tamu pada undangan. Ya. Dan saya Abu, saya Kuming, Dan saya Ririn pamit undur diri. dan ini dia Adi Eksnap. Sampai jumpa tahun depan. Ya. Lagu ini lagu yang sangat-sangat berkesan buat saya karena inilah salah satu lagu yang buat nama saya bisa berkibar di belantika musik Indonesia. Ciptaan saya. Jadi saya mau bilang bahwa semua lagu yang ada di album yang kemarin adalah ciptaan putra daerah anak Makassar. Resah jiwaku menepi, mengingat semua yang terlewati saat kau masih ada di sisi, mendekapku dalam hangatnya cintamu. Lambat sang waktu berganti, endapkan laraku di sini. Coba kesini di depan sini yuk. Ayo bareng-bareng sini yuk. Ayo. Yang selalu ini bareng-bareng tangan di atas yuk. Setiaplah aku mencoba menagihkan diriku di redupnya hatiku lebih dari yang ku rasakan. Ku masih mendambamu. Pakai maskernya, pakai maskernya. Ya. Lambat sang waktu berganti, endapkan arahku di sini. Coba bayangan yang selalu
lebih mana peri yang ku rasakan, walau ku tahu ku masih mendambamu. Mana diredupnya letih. Kalian ada di Instagram saya live di Instagram, Fajar live di Instagram saya. Walau ku masih, tangannya mana? Sekian lama aku menepikan diredupnya letih. Peri yang ku rasakan, walau ku tahu ku masih menatapmu. Sekian lama aku mencoba menapikan diriku diredupnya hatiku, letih benar peri yang ku rasakan, walau ku tahu ku masih mendapamu. Sekian lama aku mencoba menapikan diriku diredupnya hatiku, letih benar peri yang ku rasakan, walau ku tahu ku masih mendambamu. Fajar, kau masih kekasihku. Jauh di lubuk masih kurang keras, masih sepertinya belum makan. Jauh siapa? Oke, tunggu dulu. Ini ulang tahun Fajar yang ke-40. Yang saya tahu di usia 40 biasanya seorang akan makin matang dan makin bijak berjalan. Benar nggak? Benar nggak Pak? Pak jangan lihat. Dirutnya setegur-tegur. Dan terima kasih Fajar. Selamat ulang tahun yang ke-40. Semoga makin digital seperti yang ada di sini. Dan harapan saya mau bilang sama semua yang ada di sini bahwa insya Allah tahun depan saya bakal mengeluarkan album solo terbaru dengan lagu-lagu baru. Mudah-mudahan kualitasnya juga sama dengan lagu yang lama, dan saya berharap Fajar menjadi teman saya, membantu anak Sulawesi Selatan untuk maju lagi. Ya. Kau masih kekasihku.
jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku tak bisa ku tahan laju angin untuk semua kenangan yang berlalu. Hembuskan sepi, merobek hati. Meski raga ini tak lagi milikmu, namun di dalam hatiku sungguh engkau hidup. Entah sampai kapan ku tahankan rasa cinta ini. Jauh di lubuk, jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu, masih terukir namamu. Engkau masih kekasihku, dan ku berharap semua ini bukanlah kekeliruan seperti yang kukira seumur hidupku. Akan menjadi doa untukmu. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Desa Jawa bisa bergerak kembali, maka ku serahkan diriku di sisiku. Namun ku tahu itu takkan mungkin terjadi. Rasa ini menyiksaku, sungguh-sungguh menyiksaku. Jauh di lubuk hatiku. Ayo nyanyi semuanya, ayo nyanyi. Come on. Masih kalian lagi ulang tahun, yang semangat malam ini. Jauh di dasar siapa? Satu kali, Pi. Ya. Jauh di lubuk, come on. Masih terukir namamu. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku
Engkau masih kekasihku. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu, masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Engkau masih kekasihku. Tak pernah masih kekasihku. Masih kekasihku. Kau masih kekasihku. Jauh di lubuk hatiku. Thank you. Masih mau kok? Kayaknya Fajar harus bikin konser gede ini. Next ulang tahun ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Fajar. Selamat ulang tahun. Atau kita nyanyi happy birthday kali ya. Bonus. Hey, happy birthday to you. Oke. Happy birthday Fajar. Happy Happy birthday dibikin beats to you. Happy birthday to you. Happy birthday Fajar. Happy birthday. Happy birthday, Fajar. Happy birthday, Fajar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oke, selamat ulang tahun Fajar yang ke-40. Akhirnya ku menemukanmu. Ya. Langsung lagi. Kita istirahat. Daripada saya buka baju di sini, buka mic. Sebenarnya sudah dibuka ini. Ya. Akhirnya aku menemukanmu. Buat yang punya nostalgia sama lagu ini, akhirnya ku menemukan. Ada mic nggak satu lagi? Udah pinjam. Saat hati, ada mic nggak satu lagi? Ini ingin
berlabuh. Akhirnya ku menemukanmu. Pak, Bapak, ayo kesini Pak. Saatlah Siapa aja boleh? Bareng-bareng. ini ingin berlabuh. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika hatiku saling dirimu, miliki aku dengan segala risau hati. Dan bila nanti kau bisa, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Panggungnya berubah di sini ya. Come on. Akhirnya oh, ternyata Ibu sini Bu, sini Bu. Ayo sini lah Bu. Ayo Bu. Hati ini mulai meragu. Dipegang tangannya Pak. Iya, gitu Pak. Kamera mana kamera ya?